Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Bersama saya Yudi Tirsano. Hari ini kami kedatangan tokoh yang istimewa di Geraha Tribun Sumsel. Ya ini seorang tokoh senior, politisi senior dari Banyuasin, yang juga satu di antara kandidat bakal calon Bupati Banyuasin. Bersama kami Pak D. Slamet Somosentono. Gimana kabarnya Pak D? Kabarnya sehat, Mas Wilujeng sehat, Wilujeng. Mas Yudi. Sebelum menjawab pun sudah terlihat tadi. Iya. Karena naik ke lantai 3. Lantai 3. Ya kan? Pakai tangga kita naik Iya. ke lantai 3. Nggak Ya. pakai lift tadi kan. Nggak pakai lift nih Pak. Ya sekaligus olahraga. Olahraga ya. Dan tadi kami jalan kan sama-sama. Saya juga harus istirahat dulu gitu ya. Pak D juga tampak masih apa ya, bugar gitu Pak D. Lagi ya seger. Segar. Apa Iya. ininya? Apa? Setiap hari apa ada olahraga atau apa kelihatan seger gitu? Ya ini Mas Yudi sebagai sudah umur yang tidak muda lagi. Ya pertama yang harus kita lakukan adalah memang kalau olahraga ada untuk menata jiwa lah gitu. Artinya itu apa yang kita lakukan ya harus ikhlas dan bersyukur, itu yang penting. Mensyukuri yang ada, keikhlasan. Jadi kalau namanya ikhlas itu walaupun capek, kalau ikhlas ya hilang. Jadi kelihatan seger ya memang harus seperti itu. Terus istirahat yang cukup. Nah itu yang istirahat yang penting. cukup itu. Istirahat yang cukup ini nggak bisa diukur ya. Dalam kapasitas seperti saya kan tidurnya tuh jangan terlalu larut malam, karena ya malam pun habis tidur sejam 2 jam mesti bangun gitu, karena sudah ditakdirnya seperti itu. Beda dengan yang muda-muda. Anak muda itu tidurnya bleksek sampai pagi baru bangun. Kalau kita enggak, artinya menjaga kesehatan itu lebih utama dan lebih penting. Ya. Apalagi ya, di umur yang seperti saya. Jadi malam itu ada rutin itu, setiap malam tidur jam berapa gitu Pak D? Sejatinya jam 11 harus tidur. Jam 11 ya. Karena jam 11 sudah Lumayan malam itu Pak D. Udah malam, nanti ada waktu-waktu ya otomatis bangun itu kan ada buang air, kita tidur lagi. Kemudian ibadah malam. Kabarnya itu konon politisi itu kan sering rapat-rapat, terima tamu Ya. sampai tengah malam Pak. Sering juga mengalami. Ya, setiap hari. Setiap hari. Tadi sebelum ke sini kalau nggak diingetin ya nerima tamu terus ya. Kalau diingetin sudah aku ada acara, pamit. Kalau mau diteruskan nanti disambung lagi. Iya. Kita harus pamit dengan mereka, dengan tamu-tamu kami, walaupun usianya di bawah saya ya harus pamit. Itulah rasa menghormati. Rasa menghormati itu harus dijaga terus. Asih, asah, asuh itu ya tetap dilakukan. Asih, asah, asuh. Nah, sebenarnya seperti contoh juga kan, sebagai contoh pada anak-anak muda kita, ing ngarso sung tulodo itu dipakai. Ing madya bangun karso, memberikan semangat. Itu harus terus dipacu pada mereka. Ya. Tapi kalau nerima tamu sampai malam itu apa dibatasi? Misalnya jam 11 sudah harus selesai. Ada dibatasi, kalau tamunya banyak ya gantian kan gitu. Ya udah jam 11 ditanya apakah masih perlu mau ngobrol, monggo gitu. Kalau nggak perlu aku mau istirahat. Oke. Tetap mengukur waktu ya Pak ya, nggak di los begitu ya? Enggak pernah. Ya. Kecuali ada waktu-waktu tertentu ya, umpamanya oh ini ada mau ngobrol sampai
jam 12 lewat. Pernah juga? Pernah. Nah terus kalau ada pertunjukan wayang, nah itu nggak bisa disuruh tidur jam 11, nggak bisa. Paling nggak sampai limbuan ya, kan ngerti wayang sampai. Iya, iya, iya. Ini limbuan, nanti kan panjang limbuan itu sampai jam 12, jam 1 baru dengerin dulu melok kan gitu. Melok. Kadang-kadang disuruh, ayo Pak D nyumbang suara nih limbuan. Nah di situ kami kadang-kadang sampai jam 1. Iya, iya. Kalau wayangnya, dalangnya bagus nanti sampai anu goro-goro. Nah, sudah harus istirahat. Harus istirahat. Karena jam 2, jam 3, nanti jam 4 kan sudah beduk itu subuhan. Iya, 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 Nah, iya, itu iya, iya. biasanya bangun beduk itu anu otomatis sendiri. Ya, betul. Ya terlatih gitu sih. Itu kuncinya istirahat itu Ya, ya. Istirahat kuncinya untuk istirahat, kemudian menata hati, batin, untuk tidak terlalu memikirkan sesuatu. Memang ada ya, orang hidup itu tentu berpikir, kalau bahasa saya begitu mata melek ya, tidur mata melek itu ya cangkemnya mengol ini gitu kan, ya ngopi, ya mangan gitu, kecuali kalau puasa. Nah itu saya sudah seperti itu, makanya harus kita tata. Menghadapi masalah-masalah jangan terlalu dipikirkan mendalam. Biarkan mengalir, bagikan air yang mengalir, seperti air yang mengalir gitu. Sampai turunnya di mana muaranya. mengikuti Peribahasanya kan peribahasa kesan. ya. Iya, iya, Kalau iya. pikiran seperti ini, umur sudah tidak muda lagi, digenjot masalah-masalah, ya lama-lama ya rontok juga. Ya, Tapi kita nggak harus seperti itu. Dan memang insya Allah kami ya banyak mengalami percobaan sih. Merantau ke Sumatera. Sudah berapa tahun ini merantaunya, Pak? Ya kalau dihitung berapa tahun ya, ini tahun 72 di Sumatera, ini 2024, 52 ya. 52 tahun. 52 tahun. 52 tahun ya. Ya wis jadi wong Sumatera. Sudah jadi langsung Banyuasin ya waktu itu, Pak? Dulu musim Banyuasin. Masih ini ya, masih tinggal, satu ini ya. Dulu memang di kota Palembang, terus kami pindah ke Mariana dulu. Mariana. Mariana kan Banyuasin di sekarang. desa, ya, Prajen kan di Mariana itu masuk kawasan Muba. Dulu Muba ya. Ya, terus pemekaran kabupaten ya udah pindah Banyuasin karena Banyuasin itu pemekaran dari Musi Banyuasin. Undang-Undang nomor 6 tahun 2002. 2002. Iya. Saat merantau ke wilayah inilah Pak Sumatera Selatan lah ya. Iya. Apa yang Pak D. Slamet itu bayangkan suasana di sini? Ya, waktu masih di Jawa membayangkan bahwa Sumatera itu jauh gitu. Jauh banget lah Sumatera itu, karena dulu kami berangkat dari Jawa ke Sumatera itu naik kereta ya. Naik kereta dari Madiun kan, Jakarta, kemudian ke Merak. Dulu ada keretanya, kereta sepur. Ya. Bayangan kita ya hutan belantara, banyak macan, banyak gajah gitu. Ya memang benar, memang ada. Saat itu ya. Saat itu kami di Lampung dulu, saya masih di Lampung. Kerja di Lampung ada 1 tahun apa ya. Jadi sebenarnya di Sumatera Selatannya baru tahun 72. Di Lampung terus geser ke Sumatera Selatan. Di Musi Banyuasin. Apa waktu itu yang dikerjakan Pak D? Yang Berarti masih usia 20-an ya Pak? itu usia 20 ya, masih habis tamat SMA kan. Tamat SMA ya. Karena dulu di Jawa kan sulit kerjaan. Ya sudah merantau aja lah ke Sumatera gitu. Alhamdulillah kerja di suatu perusahaan logging gitu. Perusahaan logging, terus pindah ke perusahaan plywood. Nah, di Desa Prajen, Mariana, Musi Banyuasin. Masih bertahan nggak sekarang itu? Sudah rontok semua, sudah apa itu, hutannya kan juga udah habis. Habisnya. Udah gundul semua, sepanjang memang hutannya nggak direboisasi kan. Jadi habis, kayu habis. Terus pindah ke perkebunan kan sekarang ini di wilayah
Sumatera, Kalimantan kan, hutan-hutan kan pada habis. Nah, habisnya hutan muncul kebun sawit, karet. Kalau karet di Sumatera kan dari zaman dulu zaman. Lalu apa yang membawa ke mengalir sampai ke dunia politik itu, Pak? Jadi begini dulu, nah, saya tinggal di Prajen di sebuah perusahaan namanya, itu ada 3 perusahaan dulu, PT Kusuma Karya Jaya mendirikan pabrik plywood itu. Terus Porodisa, PT Porodisa, kemudian PT Hutrindo sampai sekarang. Jadi saya ini dijual, PT dijual, orangnya juga dijual, jadi beli. Tapi ya namanya karyawan. Nah tahun 96, 97 kan waktu itu kan pergolakan suasana politik reformasi. Kebetulan saya masuk sebuah partai politik dan saya banting setir dari karyawan swasta jadi DPR, anggota DPR di Musi Banyumas. Tahun 99 itu jadi DPR. 99 jadi DPR, tahun 2000 tahun 2000 saya sebagai ketua cabang salah satu partai. Terus pemekaran. Nah, kami juga dalam artian ikut pemekaran Kabupaten Banyuasin. Akhirnya pindah tahun 2003, pindah ke Pangkalan Bale, ibu kotanya. Nah, saya jadi ketua DPR di situ. Sampai tahun 2004. Nah, 2004 pencalonan DPR lagi, saya terpilih. Waktu itu di jabatannya saya di wakil ketua. Nah, waktu 2004 sampai 2009. 2009 saya pindah ke provinsi. Oh, sempat di provinsi. Di provinsi, DPR provinsi, nah, sampai 2014. Nah, dalam proses 2008 kami itu juga mau nyalon nyalon Bupati Banyuasin, tapi terkena tsunami politik. Kami, ya ceritanya panjang kalau ini, tapi itulah kali-kaliku wong berpolitik. Kali-kaliku ya. Iya. Pindah partai, kami 2009 dapat 1 kursi di DPR Sumatera Selatan sampai 2014. Tapi 2013 saya nyalon Bupati Banyuasin dari independen. Oh, sempat independen. Sempat. Waktu itu alhamdulillah suaranya banyak, tapi nggak cukup untuk jadi bupati gitu. Kurang. Tapi ranking 2. Independen tapi ranking 2014, 2015, 16 saya ngurusi Apkasindu, Asosiasi Petani Sawit. Atau sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Nah, 2017 perhelatan apa itu pemilihan bupati, wakil bupati Banyuasin, saya ikut bersama-sama Pak Askolani. Ya. Dia bupati, saya wakilnya. Alhamdulillah menang saat itu ya. Jadi wakil bupati di Banyuasin September 2018 sampai September 2023. Nah, 2003 selesai pensiun. Nah, pensiun itu bukan pensiun. Waktu itu September, Oktober, November masuk Pilek pemilihan legislatif dan Pilpres. Februari 2004. November ya, sampai Februari 2024. Ya. Alhamdulillah Presiden Jago saya menang. Presiden Jagonya menang. Iya. Di DPRD dapat 8 kursi. 8 kursi. Kader-kader semua. Itu nomor berapa itu, Pak? Ya nomor 1 akhirnya. Nomor 1 ya? Kan nanti dapat ketua DPR. Otomatis kan. Karena 8 kursi, jadi ketua DPRD. Tapi kemarin Banyuasin. Nggak maju ya? Kemarin nggak maju saya. Maju ya? Saya nggak maju DPR nggak.
Karena fokus saya adalah bagaimana Bapak Prabowo menang. Oh, oke. Alhamdulillah, fokus banget. Menang ya. Nah, sekarang ini perjalanan mengalir terus nih ya. Kalau tadi ngikutin air mengalir. Kayak air mengalir itu tadi. Karena presiden saya menang ya, DPR saya menang ya, otomatis saya harus nyalon Bupati Banyuasin. Oke, itu yang kami tanyakan. Itu yang kenapa mencalonkan diri atau itu ya, karena ya di partai begitu ya. Iya. Partainya menang, presidennya menang. Iya. Ya otomatis itu. Otomatis. Harus berani. Ya. Harus berani tadi yang kita harus bawahi. Karena ya menurut saya kalau ini peluang bagus, kenapa nggak kita ambil kan? Kalau tarung namanya, menang kalah itu normatif itu. Yang kita cari adalah menang. Dan insya Allah menang kan gitu. Ini kan namanya petarung itu Mas Yudi. Ya kalau Jawa Timur kan sampean tahu sendiri Mas. Ada istilah bonek itu ya saya. Nekat. Bonek. Iya. Kalau sekarang kan nggak nekat Pak, karena modalnya kan presiden. Modal kami besar. Modalnya besar. Pak Presiden, alhamdulillah. Kemudian DPR-nya, alhamdulillah. Ini modal yang saya sebagai pondasi gitu. Iya. Ya, kalau mudah-mudahan dan memang kan mau dilantik Bapak Prabowo Subianto kan mau dilantik ya. Sebelum pemilihan kepala daerah itu juga modal gede buat saya, buat kader-kader semua kader. Kalau menurut saya memang seperti itu. Dengan beliau dilantik kan udah pemerintah. Nah gitu analisis saya. Iya. Sebagai politisi kan. Tapi saya ini Pak nih penasaran untuk secara pribadi, keluarga, ada nggak yang protes itu? Usia 73? 70 sekarang 74 Mas. 74? Iya. Saya 74. Keluarga yang protes nggak nih Pak D mencalonkan diri lagi? Nah, pencalonan diri ini ada prosesnya, Mas Yudi. Nah, setelah ini Pilpres selesai, kami ya seneng kan Pak Prabowo jadi presiden, ya siapa yang nggak seneng. Orang kita kadang-kadang. Nah, itu dari suatu ketika itu ada beberapa orang tokoh masyarakat, tokoh politisi, itu ngajak ketemu sama saya. Nah ketika ngajak itu berbincang-bincang masalah Pilkada Banyuasin. Saya diomongin awalnya, memang kami awalnya ya sebelum 18 September 2023, sebelum itu kan banyak, nanti pasangan dengan siapa? Ya saya masih jadi wakil. Ya pasangannya dengan bupati kan gitu, masih jadi wakil. Mau nyalonin gimana maksudnya? Nah, itu berkembanglah bahwa kami masih pasangan. Tetapi setelah 18 September ya sudah selesai kan tugas negara. Kemudian September, Oktober, November kan Pilpres kan di situ sampai Februari menang kan. Ya sudah, artinya ya ini modal kita langsung siap aku gitu untuk maju jadi calon bupati. Jadi prosesnya itu kami juga diajak, didorong supaya maju gitu. Nah, dengan sebuah tekad, perhitungan yang matang saya. Perhitungan yang matang adalah bahwa ketika saya menjadi anggota DPR dari Mubah dan pindah Banyuasin itu, saya memang sering turun ke lapangan. Pertama melihat saudara-saudara kita yang notabene adalah perantauan juga. Transmigrasi itu kan perantauan. Perantau ya. Iya, perantauan. Kemudian saudara kita yang dari daerah luar, kayak dari Sulawesi kan banyak di Banyuasin, keluarga KKES ya kalau sekarang keluar ke
kesatuan apa kerukunan keluarga Sulawesi Selatan kan banyak juga. Nah kami kan bersinergi juga dengan keluarga besar. Terus dari Tapanuli juga banyak yang di Banyuasin. Nah, kami sowanin, apalagi Sumatera Selatan kan di Banyuasin juga banyak. Memang tempatnya bermukim beliau-beliau itu ya kita sowanin semua tokoh-tokohnya. Itu apa sebagian besar mata pencariannya? Nah, mereka petani ya kalau di perairan kan petani padi ya, tanam padi. Kalau di daratan karet sama sawit kan sekarang yang paling banyak. Tapi mayoritas adalah tanam padi mereka di daerah perairan. Kalau Banyuasin sampai sekarang kan masih nomor 1 di Sumatera, luar Jawa. Oh di luar Jawa. Swasembada beras. Di seluruh Indonesia ya, di luar Jawa ya. Di luar Jawa ya nomor 1. Di Indonesia nomor 4. Nomor 4 ya lumayan. Nomor 4, tapi 1, 2, 3-nya Jawa semua kan? Ya 1, 2, 3-nya dari Jawa itu di Jawa Barat ya banyak kan. Nah itu kita nomor 4 artinya bukan luas teknologinya. Kalau di Jawa kan luas nggak luas tapi 1 hektar bisa di atas 10 ton kan. Kalau di Sumatera itu 1 hektar paling tinggi itu 6 sampai 7 ton. Normatifnya itu 4, 5 gitu. Tapi lahannya lebih luas. Luas banget. Itu masih berkembang kalau anak cucu nanti hanya bertani masih bisa luas. Masih bisa ya, Banyuasin sangat luas. 12.000 km persegi luasnya Banyuasin ini. 12.000 km persegi. Lahan pertaniannya? Lahan pertaniannya 278.000 hektar. 280-an, 278 sampai 80.000 hektar itu yang kebanyakan tanam padi dari transmigrasi banyak. Nah, karena sekarang kan mereka bisa tanam di atas 2 hektar, bisa 4 hektar, 6 hektar gitu karena semakin lama kan luas masih tanah. Masih luas. Iya. Masih prospek berarti ini Pak. Masih prospek. Investasi sawah ini Pak. Masih. Kan alih fungsi hutan kan juga banyak karena hutan kan untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, tetapi kan ada aturan-aturannya. Seperti hutan kemasyarakatan, usaha sosial itu kan bisa digunakan nanam padi, nanam singkong gitu, namun kelapa diperbolehkan. Tapi harus melalui proses gitu loh Mas. Ini tadi itu menjelaskan kenapa Pak D begitu populer ya di kalangan masyarakat yang petani di pesisir juga ya Pak ya? Iya, di daerah perairan. Perairan ya. Karena belusuan itu Pak? Ya, jadi saya semenjak jadi DPR dari Musim Banyuasin ya, itu suka nyari dulur-dulur ya, dulur-dulur kita. Ya, nyari, ketemu, ngobrol kan, sama. Kemudian ada permasalahan apa, sengketa lahan atau ada hal-hal yang mungkin dengan perusahaan tidak cocok, itu banyak kan kita yang ngurusin sampai menjadi wakil bupati kemarin. Nah ini yang konflik itu yang jadi pertanyaan saya tadi itu Pak D, di usia ini 74 ya, tahun ini 74 ya? Iya, 74. Tahun ini 74. Pihak keluarga keberatan kah atau mendukung Pak D maju? Ya mendukung, harus mendukung. Apa alasannya mereka kok nggak minta istirahat atau menikmati ini? Emang dunia kita di situ ya, dunia. Justru kalau kami hanya duduk atau di rumah cepat sakit gitu. Karena kami harus keluar, di luar rumah kan pandangan banyak, ketemu warga, ketemu saudara-saudara. Ya harus mendukung keluarga. Apalagi anak-anak udah pada gede, udah punya cucu. Anaknya saya kan sudah punya keluarga. Ya kalau bapaknya duduk-duduk aja ya paling-paling ke kebun kalau. Justru didukung karena memang dunianya di situ. Iya, dunia politiknya di situ. Ya sebetulnya kita kayak kemarin, ini mungkin alam ya. Kalau sudah pensiun dari wakil bupati sudah mau ke kebun aja kan gitu. Tetapi ya punya tanggung jawab. Sebagai ketua cabang kemarin kan diangkat sebagai ketua cabang dari Partai Gerindra.
Banyuasin. Kan? Masih ya sampai sekarang ya? Masih. Apa tanggung jawabnya? Ya harus menangkan presiden, harus belusuan terus ke desa-desa. Menangkan presiden, menangkan legislatif, menangkan ya eksekutif. Ini yang ketiganya eksekutif. Maka dengan jiwa ini tadi, ya harus maju gitu. Apalagi didorong kawan-kawan, didorong supaya maju saja biar rame demokrasi di Banyuasin itu. Sebetulnya kalau kami tidak nyalon wakil bupati ya nggak ada lawannya. Karena pertama ya waktu itu bupatinya masih muda, energik, dan wakilnya kan tidak muda lagi, tapi punya grassroots. Jadi sebetulnya dua sisi ini kalau digabung tetap kuat. Tapi kan presiden saya kan menang. Jadi ini apa ya? Itulah konsekuensi daripada sebuah amanat. Kan? Kalau secara hubungan dengan kemarin sebenarnya oke-oke aja. Iya, kami baik-baik saja. Dengan Pak Askolani nggak ada apa perselisihan, nggak ada. Kalau maju lagi berdua, besar peluangnya luar biasa. Nah ini karena realita politik ya, realita politik harus begitu. Yang jadi pertanyaan Pak, ini kabarnya Pak D itu apa kan maju dengan saya Pak Alfi Rustam. Alfi Rustam. Ini kerabat atau saudara Pak PJ sekarang ya? Ya masih kerabat lah ya. Apa Pak yang apakah sudah final atau gimana? Ya karena ini juga tuntutan partai ya, bukan tuntutan partai, memang prosesnya seperti itu. Kalau yang umur saya seperti ini harus mencari pendamping atau mencari wakil yang lebih muda. Karena ya tugasnya tugas berat. Kami mungkin sebagai insya Allah kalau sebagai bupati yang kematangan daripada memimpin kan, kematangan untuk membuat decision maker kan lebih kenceng, lebih energik saya gitu loh. Tapi untuk kematangan untuk olahraga, olahraga, maksudnya itu langkah-langkah ke sana kemari. Iya. Itu lebih lincah yang muda. Dan yang dipentingkan kemauan, energik dan sebuah profesional. Nah itu seperti main catur gitu loh. Main catur kan pionnya di sini, kuda di sini bisa loncat sini. Tapi dengan gitu. Pak Alfi ini sudah final keputusan kan semua DPP kan? Insya Allah. Karena ketua dari partai sudah menyetujui gitu. Dari Gerindra menyetujui. Iya, ya pimpinan semua partai yang mendukung sudah menyetujui seperti itu. Berapa kursi Pak D yang dibutuhkan? Sejatinya 9 kursi sudah cukup. Tapi kita didukung oleh dari Gerindra sendiri 8 kursi. Didukung oleh PAN 1 kursi, kemudian PKS 5 kursi dan Nasdem 6 kursi. Jadi 20 kursi. 20? Iya. Bisa untuk 2 calon itu Pak D? Iya, untuk 2 calon. Makanya tadi kalau kembali ke masalah, kalau pasangannya yang lalu enggak ada yang masuk. Bisa calon tunggal kalau pasangan yang lalu ya? Hitung-hitungan saya ke sana. Tetapi kan tidak rame demokrasi. Demokrasi lebih rame lah ya sekarang. Kalau seperti ini kan ada muncul sebagai calon yang lain kan. Hidup itu demokrasi. Apalagi juga banyak yang pada menyalonkan sebagai wakil bupati kan banyak juga. Artinya ya tadi saya memberi ing ngarso sung tulodo tadi. Ing madya bangun karso ya sama politik kan sama kayak gitu. Memberi cambuk untuk maju anak-anak muda. Kalau enggak gitu dunia politik ya hanya satu pasang lawan yang lemah malahnya gitu. Kalau sama-sama kenceng kan rame jadinya. Iya. Ada pilihannya. Iya ada pilihan. Masyarakat kan memilih. Aku milih
Pak D, ya, milih Mbah Slamet, ya, maunya kan gitu. Iya. Milih ini kan gitu. Jadi ada pertandingan lah gitu. Demokrasi kan untuk memilih secara demokrasi, secara hatinya nurani mereka. Memilih siapa yang pantas, siapa yang mumpuni kan gitu. Kan pilihannya masyarakat. Secara murni. Murni dan konsekuen kan dia milih orang. Nah ini yang kita harus tanamkan kepada generasi muda. Nah, memang kalau nyalon pilkada itu memang modalnya harus besar, modal fisik harus kuat, modal pikiran, modal yang lain. Modal finansial juga Pak. Finansial juga. Iya, iya. Gitu Mas Yudi. Kalau ini aman sudah ya finansial ya Pak De? Ya apa ya dibilang aman? Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Tapi dengan dukungan partai sudah segitu Dengan banyak. partai ini kan mereka kan punya Gotong suara royong, semua, ya. gotong royong. Punya kantong-kantong suaranya itu memang kita gerakkan mesinnya. Makanya harus turun ke desa-desa, menyapa warga, menyatakan bahwa aku mau nyalon, Pak Dimu mau nyalon, gitu. Mbahmu mau nyalon. Kan kalau di Banyuasin banyak yang manggil saya Mbah. Oh, Mbah Slamet, Mbak Slamet sama Pak Pak D De Slamet. Slamet. Kalau yang manggil Pak Le nggak ada. Ini Nggak ada. mulai bergeser dari Pak De jadi Mbak Slamet ini. Ya, ada sebagian di Kecamatan Perairan ada yang manggil saya Mbah, ada banyak. Karena sejatinya rambut saya kan udah putih. Udah bahasanya jadi anggota KPU, Itu yang- kepala penuban. Ya, kebetulan anggota KPU ya. Itu yang manggil Mbah itu berarti generasi anak-anaknya Ya. lagi ya, Pak, ya. Generasi cucu ya. Cucu ya, milenial atau Gen Z sekarang. Gen Z sekarang. Gen Z ya. Jadi memang kalau saya menghitung ya, jadi dari bapaknya hadir dari Jawa ke Sumatera ya. Ini kebetulan kan tahun Hijriah nih. Ya. Tahun Hijriah ini kan perpindahan penduduk untuk mencari yang lebih Lebih baik. Itu kan cita-cita Kanjeng Rasulullah pindah. Kami juga seperti itu dunia hijrah. Pindah dari Jawa ke Sumatera mencari yang lebih baik. Nah, ini kan udah turunan ketiga. Dan ini Mas, saya punya pemikiran. Ini mungkin ketika mereka dulu ke Sumatera dapat tanah 2 hektar. Terus punya anak 2 atau 3. Kan dipecahnya di 2 hektar tinggal berapa. Kemudian kan punya cucu, tinggal berapa lagi tanahnya. Maka kami sudah berpikir bahwa 5 tahun ke depan ini akan bertambah penduduk di Banyuasin. Terus apa enggak kita cariin alternatif tanah mana lagi yang harus kami pindahkan anak cucunya itu. Kami sudah punya konsep itu. Konsepnya gimana Pak? Ya Maksudnya konsepnya kan diminta membeli atau enggak, kita mencari lahan baru untuk alih fungsi. alih fungsi? Kan di Banyuasin banyak hutan lindung ya. Kemudian nanti alih fungsinya kan hutan HPKP, hutan produksi tetap. Dari HPKP menjadi hutan APL, hutan penggunaan lain. Nah inilah yang nanti kita dalam proses. Ketika masyarakat ini sudah turunan keempat, sudah berkurang tanah mereka. Terus mau makannya apa? Tapi tentu nggak bisa yang kayak dulu yang 2 hektar per orang. Yang nggak bisa. Paling berapa ya Pak? Ya kalau 1 hektar mungkin Mas. Nanti Per keluarga ya Pak? Per keluarga. Ya 1 hektar ini kalau memang bisa dimanfaatkan 3 kali tanam, IP 100, IP 200, IP 300 ini kan 12 bulan dibagi 3 kan tidak pernah berhenti itu orang kerja. Paling-paling 1 bulan 2 bulan baik. Tapi kalau udah tanam, kalau ini udah maju ini kan zaman kemajuan. Ya. Maka kami sudah berpikir untuk menempatkan anak-anak cucu itu kemana. Sudah harus ke sana larinya. Kalau meledaknya penduduk seperti di Jawa itu, transmigrasi terus itu, tapi masih banyak terus di Jawa. Larinya kemana? Ke Sumatera, Kalimantan, Borneo, Borneo ya Kalimantan. Sulawesi.
Bahkan orang Sulawesi juga banyak yang hijrah. Ya, karena udah padat juga. Ya padat juga. Ya. Ke Papua kan sekarang. Jadi kami juga udah pikir ke sana. Berpikir kami udah ke situ. 5 tahun. Ke depan pertama maunya 5 tahun lagi sudah anak pinak. Udah cucu. Dan Nah cucunya mau dikemanakan. dari jumlah penduduk ini masih cukup banyak yang pertanian, Pak. Ini ada. Ya minum dulu ya. Haus. Silakan. Jumlah penduduk Banyuasin sekarang hampir 900.000. 900.000 ya. 800 lebih ya. 860 lebih ya. Jumlah yang di Jumlah sektor semua, pertanian masih besar, Pak. Sektor pertanian masih besar, bahkan sektor pertanian hampir 90% kan pertanian di Banyuasin. 90%. Sektor perkebunan dan sektor migas. Kalau migas kan hanya di daerah Kecamatan Tungkal Ilir. Di sana ada batu bara, kemudian ada migasnya ada. Oh, jadi masih potensi. Pertanian yang sawah ya terutama ya, Pak. Kalau sawah banyak kan di daerah timur. Kecamatan Muara Sugian, Muara Padang udah banyak tanam sawit. Kemudian Makarti Jaya, Tanjung Laga, Polurimo juga masih ada. Kemudian Muara Telang, Sumber Marga Telang. Itu mayoritas pada nanam padi. Di daerah perairan. Ya. Kecamatan Rambutan itu juga. Kecamatan ini Rantu Bayur juga banyak tanam padi, Mas. Ya. Makanya tadi cocok ya, Pak Ade sudah punya konsep untuk ini macam kayak pembagian lahan ya, Pak ya? Ya. Bagian ya harus ke sana, dirancang dari sekarang. Harus punya pemikiran ke situ. Ya. Karena penduduk harus dipikirkan. Sosial, ekonomi harus disampaikan pada mereka. Perlindungan pada mereka, pelayanan yang tak kalah pentingnya. Ini di Banyuasin jumlah petani pemilik lahan masih besar, Pak? Masih besar. Bahkan kalau tadi dari ranking 4, kalau bisa ditingkatkan lagi harus naik ke ranking 3. Ya. Penambahan lokasi, ekstensifikasi, kemudian juga penduduknya kan bertambah. Kadang-kadang dari Jawa juga datang sendiri. Ya. Dari luar Jawa nusul dulurnya, nyari saudara. Karena melihat penghidupan yang lebih baik. Ya, di Jawa kan sawah 1 peta aja sangat berharga di sana. Betul. Karena faktor irigasinya juga mapan. Kalau di Banyuasin kan irigasinya kan pasang surut. Nah ini pasang surut ini juga kalau dikelola juga bagus juga. Oh, jadi masih ada potensi untuk mengembangkan dari irigasinya itu, Pak? Ya masih ada. Pasang surut ya mungkin sudah tertata kan. Makanya ada jalur-jalur itu. Jalur primer, sekunder, tersier itu kan istilahnya di Banyuasin atau di Oki, di Muba itu yang daerah-daerah dekat pantai. Itu dibelah waktu sebelum transmigrasi datang udah disiapkan oleh pemerintah. Jalur-jalur itu yang primer. Kalau bahasanya SDU, SDU, sungai apa itu SDU. Tapi kalau saya mengatakan primer itu yang pertama. Jadi lebih besar sungainya. Jadi sekundernya lebih kecil, tersiernya itu yang untuk sawah-sawahnya. Iya, itulah sistem perairan pasang surut. Pasang surut ya. Dan kalau nanam pasang surut beda Mas Yudi dengan di Jawa. Iya. Kalau di Jawa kan tandur kan. Kalau tandur kan noto sambil mundur. Noto mundur. Ya kalau noto maju diitek-itek kan. Kalau dia disebar kalau di daerah perairan disebar begitu. Karena yang nandur itu nggak ada tenaga. Kemudian tidak mindahin itu benih itu ke sawah. Jadi langsung ke tempat yang sudah disiapkan untuk pembenihannya sampai panennya di situ.
karena luas nanamnya. Karena luas ya, jadi harus Ya, ditebar gitu tebar ya. gitu aja. Kalau Bahasanya orang apa berarti ya, tebar? ya ditebar, Tebar mundur atau disebar, ya. Sebarnya maju nyebarin, maju? maju. Iya, iya, iya. Jadi itulah perbedaannya petani di apa dengan irigasi sama di pasang surut. Iya, iya. Selain pertanian, Pak De, nanti kalau menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Banyuasin tentu kan punya cita-cita apa yang mau dikembangkan di Banyuasin. Di Banyuasin banyak yang mau dikembangkan itu, terutama penghasilan apa perkebunan ya, perkebunan sawit itu luas, cukup luas. Kemudian kelapa dalam ya itu banyak juga. Kelapa dalam itu kelapa yang ini pun udah nembusnya keluar daerah, udah ekspornya keluar daerah. Jadi itu yang harus kita kembangkan lagi. Mungkin masalah petaninya ya, petani itu kalau kita perhatikan petani padi itu harus kita bantu, pemerintah harus membantu tekniknya, membantu peralatannya. Nah makanya kita berkisar dengan perairan yang pasang surut, maka kita perlu alat berat yaitu eksavator. Nanti kita siapkan per kecamatan tuh mungkin ada 3 unit untuk mengelola tata kelola air itu. Kan parit yang primer, sekunder, tersier itu kan tiap tahun erosi kan. Kan tanahnya kan kadang-kadang ngendap. Nah itu harus diangkat lagi, ya? dibalik supaya airnya itu bagus, drainase-nya itu bagus. Maka perlu alat berat tadi. Kita harus siapkan itu. Kalau petani beli nggak mampu, mahal itu. Harus pemerintah harus menyiapkan per kecamatan. Dan yang mengelola itu harusnya Pak Camat dan para kepala desa yang memang wilayahnya perlu mau diangkat lumpurnya. Berapa kecamatan? Pembersihan parit namanya. Pembersihan parit. Ya, membersihkan parit. Berapa kecamatan? Ini kita punya 21 kecamatan. Berarti butuh alat 63 yang baru itu harus yang baru. Itu bisa itu dengan dana APBD itu? Oh bisa, harus bisa. Sekarang belum ya? Bisa. Ya program kan masih. Sekarang belum ya Pak? Belum ada? Ada tapi tidak banyak. Oh. Dan dikelola oleh PUPR itu. Jadi mana yang desa memerlukan minjem nanti dikirim ke sana gitu. Oke. Tapi kalau program saya harus standby di sana. Di situ dikelola bareng-bareng. Kemarin-kemarin nggak disampaikan ke... Kami sudah, tapi karena mungkin keterbatasan anggaran ya waktu itu. Ya sekarang kalau kita insya Allah jadi bupati kan bisa menentukan. Iya. Kalau waktu jadi wakil bupati belum bisa ya? Belum bisa, karena wakil dengan awak sama sikil. Nggak punya ndas. Orang duit ndas. Iya. Jadi keputusannya kurang. Ya. Tapi bagaimanapun juga kami udah pengalaman di pemerintahan, pengalaman di perairan, tahu persis bagaimana kesulitan mereka. Ya. Nah, kalau kita dipercaya, ya insya Allah program-program ini akan kami lakukan. Ya. Kalau itu bisa ya, tadi alat berat itu signifikan kan bisa cepat. Cepat ya. Apalagi kita punya mau ngejar IP 100 itu tanam pertama. Kalau IP 200 tanam kedua. Kalau kita punya alat TR4 traktor itu tiap kapok kita bantu itu, cepat sekali. Berbarengan dengan sudah selesai, kemudian pembenihan, pengolahan lahan dengan traktor lebih cepat. Iya, jadi bukan cuma parit, lahan juga bisa ini ya Pak? Harus diolah. Pakai alat pertanian. Alat pertanian. Ya. Memang kami pemerintah harus bersinergi dengan petani. Nah, baru tinggal kalau panen pemerintah harus beli. Ya ini yang mungkin juga harus pemikiran karena modalnya harus besar. Harus besar itu Pak. Kalau selama ini di Banyuasin yang beli banyakan dari Lampung. Terus digiling nanti dibawa lagi ke sini. Insya Allah kalau kita memimpin ya biar dibeli oleh pemerintah atau Bulog Sumatera Selatan. Iya. Yang penting harganya yang bagus. Harganya harus bagus.
Nah, biasanya ya sekarang IP 100, IP 200 itu kan padi, IP 300-nya jagung. Jagung atau kedelai. Ya. Ini banyakan jagung sekarang. Daerah Tanjung Lago sampai daerah perairan itu banyak jagung. Oh, banyak jagung juga ya. Muara, kemarin saya panen raya di Kecamatan Muara Telang. Itu juga jagungnya banyak jagung itu. Kirim kemana itu Pak? Nah, banyak yang beli itu peternak ayam yang beli. Jadi sudah ada pengepulnya lah itu. Ya, itu penambahan dari hasil. Makanya kalau setahun itu bisa tanam 3 kali, petaninya udah makmur. Gitu. Makmur ya. Per apa hektar Ya, produktivitasnya per hektar. berapa? Ya kan 2 hektar. Banyak kan nanamnya kan 2 hektar tani. Bisa lebih kan. Kalau punya modal dan punya tanah luas ya kan lumayan juga hasilnya. Jadi kami konsepnya ke sana untuk petani ya kita bantu alat berat, bibit yang unggul, ya, yang disesuaikan dengan pupuk. Nah ini pupuk juga menjadi masalah kan. Pupuk harus kita siapkan dengan standar kemampuan petani. Kan pupuk itu ada 2 harga yang subsidi dan non subsidi. Nah yang subsidi ini yang diminati petani. Sebenarnya biasanya kuotanya kurang terus itu. Karena kurang terus itu karena tanamannya itu lebih luas. Kan ada jatah. Nah, kalau luas kan namanya berkurang. Nah ini yang menjadi problem petani sekarang di daerah. Ya, mudah-mudahan ke depannya kan lebih bisa penambahan kuota kan lebih dari pemerintah. Gitu. Makanya harus diurusin. Ini saya melihat belakangan ini Pak, karena kami di Palembang ya, kan juga wilayah perbatasan. Rasanya semua wilayah ya, seluruh perbatasan Palembang itu dengan Banyuasin ya. Iya memang Palembang dengan Banyuasin itu kan hanya ada garis pagar saja sebetulnya. Pagar ya. Banyuasin itu mengelilingi Palembang, kayak ceplok telur. Kuningnya Palembang, putihnya Banyuasin. Jadi beberapa kota besar Pak di Jawa ya juga ya, dan fenomena juga terjadi di Palembang. Wilayah sekitaran kotanya itu menjadi penyangga kota, ya kan. Tapi menimbulkan persoalan ya, kependudukan. Nah itu Pak Des melihat untuk menyelesaikan masalah wilayah atau soal kependudukan ini gimana Pak? Ya, pertama kita lihat batas kan, tata batas. Batas mana kota, mana kabupaten. Nah, kebanyakan ini penyangga kota itu penduduknya di Banyuasin, kerjanya di Palembang. Ya. Itu sudah normal dan memang seperti itu. Nah, kita juga ada pelayanan KTP gratis itu sudah dari awal kan. Nah ini makanya penduduk yang di kota tadi, yang tinggalnya di Banyuasin, kan KTP-nya belum tentu Banyuasin, maka kita ajak, kita beri sosialisasi, yuk pindah Banyuasin saja, pengurusannya mudah. Ini dulu kami waktu jadi wakil bupati juga sudah sosialisasi ke sana. Tapi ini kan berjalan terus setiap tahun, bertambah terus. Ya. Makin banyak orang ya makin banyak masalah nih Pak. Banyak masalah. Ya kan? Nah kemudian bukan hanya KTP aja atau perpindahan penduduk ke Banyuasin ya. Kadang-kadang kan nggak mau. Tapi Banyuasin itu desa kan banyak kayak kita ini kan nggak mungkin. Kota ya Banyuasin juga kota. Aku bilang kalau perbatasan ini kota yang kayak Jakabaring, kayak di Kenten, mana itu Talang Kramat. Ya kami mengatakan nggak begitu ya, tetap kota. Hanya penduduknya aja itu. Karena orang-orang kan kadang-kadang nggak mau, yang nggak mau itulah yang kadang ngomong kayak gitu kami. Itu mempertahankan ya. Itu persepsi ya. Iya, Banyuasin ya Banyuasin. Saya bangga jadi orang Banyuasin kan gitu. Maka kalau bisa sampean pindahlah ke tempat saya. Itu kalau saya cerita-cerita face to face itu kan enak gawe KTP-nya nggak bayar kan gitu, gratis. Hanya bikin pernyataan aja. Itu juga udah dikelola dari awal kita pelayanan pada publik. Ya ada yang mau, tapi banyak yang mau.
banyak Banyak yang yang mau. belum yang ini. Ya, yang nggak mau itu yang belum memahami gitu loh ya. Kan ya mereka merasanya seperti itu antara Palembang dengan perbatasan Banyuasin. Tapi kita kan menyadarkan mereka dan juga konflik lahan banyak Betul. antara perbatasan ini. Kadang-kadang ini sudah suratnya masuk, harusnya daerahnya masuk Banyuasin, suratnya Palembang, ini banyak sekali. Dan ini bisa ditertibkan ini. Jangan ya harus ditertibkan. Tapi Yang mengalami proses Mas, prosesnya panjang. memang banyak yang umumnya ya yang ingin jadi bagian dari kota ya kan, mau dimanapun ini Pak, mau Jakarta, Surabaya ya, di Solo misalnya, Iya. kan sekelilingnya kabupaten itu ingin jadi kota, tapi persepsi kadang Pak, yang menjadi kebutuhan sebenarnya yang malah jarang dilihat, misalnya tadi KTP, Iya. lalu mungkin PDAM Pak. PDAM ya, Nah, PDAM karena juga. wilayah penyangga kota ini kan sebagian besar perumahan. Ya. Nah, Ini Pak D juga melihat itu enggak? Masalah soal PDAM ini gimana? sangat-sangat melihat, sangat paham dan sangat harus diadakan penyesuaian. Seperti contoh di daerah Talang Kelapa ya, Talang Kelapa kemudian lewat ke Talang Keramat sampai ke Kenten. Itu menurut yang saya dengar itu kemarin ya, tamu saya kan banyak dari daerah Talang Keramat, Kenten. Bilang Pak Di, ini airnya itu 10 hari sekali katanya. Nah ini sebuah tantangan memang sebetulnya. Memang yang sangat prioritas itu air, pelayanan air, daerah penyangga kota. Karena kota ini airnya bagus banget ya, itu mereka bilang. Ya kita sudah adakan MOU ya waktu saya menjadi wakil bupati itu dengan Palembang supaya bisa mengalirkan air ke kita. Tetapi Banyuasin harus punya sendiri, harus punya PDAM sendiri yang andal, yang insya Allah tiap hari itu ngalir. Jangan 1-2 hari mandek terus ngalir ya. Kalau bisa ya sama gitu loh. Maka harus sungguh-sungguh ngurusi air. Terutama Talang Kelapa, Talang Keramat sampai ke Kenten. Ini harus pelayanan harus prima masalah air. Karena memang penduduk Banyuasin memerlukan itu. Bukan hanya di situ aja, di Sembawa, kemudian di Pangkalan Bale, di Betung. Nah, itu kan daerah-daerah yang rame itu Ya, yang penduduk. padat penduduk ya Pak. Padat penduduk, air harus standby dan ready air. Jadi melihat juga nih, PDAM ini akan jadi seperti apa nih Pak? Ya PDAM harus Indonesia. kita tingkatkan pelayanannya. Kita harus mengganti pipa-pipa yang rusak, mengganti mesinnya yang, karena mesinnya ngambilnya di Sungai Musi, disedot kayak contohnya di Sembawa, dibawa ke Sembawa harus ada pipa. Kemudian di Talang Kelapa itu juga harus kita ganti yang rusak itu, maka memerlukan investasi yang besar juga air itu. Dan itu kami harus sungguh-sungguh, harus kita target tahun pertama, kedua, ketiga harus ready. Jadi ini rencana. Ya, namanya. Tapi optimistis ya, bisa Pak itu. Wah, harus bisa, optimis. Tetangga aja bisa kan? Tetangga aja bisa. Semua kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya, Nah, tinggal kemauan sungguh-sungguhnya enggak. Gitu. Memanage-nya itu benar-benar enggak. Memanage-nya ya. Karena jual air itu kan pasti laku. Ini dijual ya laku kan. Iya, iya, iya. Kan PDAM kan jual air ke penduduk. Iya, iya. Mesin ada, alat ada, modal ada, kenapa nggak bisa? Namanya kabupatennya aja Banyu Pak. Iya, makanya Tapi asin Banyu asin. Makanya jangan asin yang dijual. Banyunya ya. Banyunya itu ya. Iya. Tapi kan potensi airnya kan Iya. masih melimpah ya. Kan Masih potensinya diolah, masih bagus. Iya, iya. Maka harus diolah dengan secara manajemen yang baik, Yang profesional ya Pak. profesional. Harus itu. Bagaimana pendistribusi, bagaimana mesin intake-nya itu, mesinnya itu, bagaimana pendistribusiannya, manajemennya. Harus memang benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan harus pelayanan pada masyarakat. Itu kan melayani masyarakat gitu. Makanya kalau pelayanan kita jelek ya pemimpinnya yang dimarah-marah. Bukan anak buahnya, pemimpin. Nah ini terakhir Pak. Tadi sekilas sudah banyak yang disampaikan ya. Tapi saya pengen tahu lagi nih.
kalau tadi Pak D menyebut sudah 20 kursi, lalu kompetitor juga politik. sudah, ya yang politik itu 20 kursi, kemungkinan kan berarti sulit untuk 3 pasang calon ya Pak? Ya sulit. Sulit Masih ini kan maksimal ada 2 beberapa ini. partai yang Iya, kalau 3 sulit. Karena kami juga ingin juga partai itu gabung dengan kita. iya, 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 iya. Nah, sisanya partai gabung dengan kita kan lebih kita lebih jos. Oh, kalau sisanya gabung lagi cuma 1 calon ini Pak. Ya, mudah-mudahan Gusti Allah paling paling kemudahan sama kita. Bisa jadi ya Pak ya. Ya, tapi katakanlah 2 calon ini, gimana Pak D melihat persaingannya ini kan ketat ini. Ya persaingan ketat dan kita menganggap bahwa mereka juga kuat gitu, kuat. Saya mengatakan kuat, maka kami dengan teman-teman tim ya harus kerja benar-benar loyal, kemudian tanpa lelah, ya enggak? Dan itu merupakan trik kami kan namanya, menguasai grassroots gitu. Karena kita harus berbahasa terus-menerus bahwa apapun kalau head to head itu sama kuat ya, kuat. Dan kita harus berpikir seperti itu. Gitu. Ya ini kan bagaimana menarik simpatik kepada kita. Bagaimana orang itu supaya percaya pada kita. Maka kita harus yakinkan dengan program-program unggulan. Tadi dari pertanian sudah kan, alat-alat pertanian. Untuk mengurusi drainase itu harus ada alat berat. Nah terus yang lainnya apa? Transportasi. Nah, kita harus memberikan pelayanan infrastruktur yang baik. Nah ini harus kita sampaikan bahwa dalam kurun waktu sekian tahun jalan ini harus selesai. Jalan yang di dalam mana itu kecamatan-kecamatan menghubungi kecamatan antar desa harus selesai dalam kurun waktu kita memimpin itu. Harus kita yakinkan. Dan kita harus kerja benar-benar. Harus kita melihat rakyat itu ini loh kerjanya. Nah maka kita harus mendapatkan simpati sama masyarakat. Maka semua lini harus kita tempuh gitu. Dengan diskusi, dengan apa itu, kulonwun kalau bahasa saya. Ya. Belusuan juga Pak? Belusuan, oh iya. Kami sejak jadi anggota Dewan Mas, dulu di MUBA. Belusuan terus, kita turun-turun ke wilayah, ke desa-desa. Mendengar aspirasi masyarakat. Terus kita tindak lanjuti dengan pemerintah. Ya memang harus seperti itu. Nah, kayaknya kalau tadi sama Mas Yudi bilang dari pengalaman, kematangan itu, ya memang berjalan sudah. Dan apa sebagai wakil rakyat pada saat itu ya harus peka terhadap apa itu aspirasi yang berkembang. Apalagi kemarin sudah menjadi wakil bupati, ya harus ditingkatkan itu, apalagi pelayanan pada mereka. Sebagai ketua DPC ya Pak, apakah memungkinkan atau sudah terbayangkan para jurkamnya itu nanti apakah hanya dari Banyuasin atau ada nasional juga ada? Ada ya, kalau itu otomatis kan provinsi harus turun, dari nasional harus kita mohon bisa turun ke lapangan untuk menyampaikan pesan-pesannya, ya terutama pada mesin politik kan. Mesin politik. Harus kita gerakkan, relawan harus kita gerakkan. Nah kalau seperti kita ini kan sudah otomatis, yang simpati kan bentuk relawan sendiri. Tapi tokoh-tokoh nasional juga? Tokoh-tokoh ya nasional kita aturi gitu. Kita mohon hadir. Kalau Pak Prabowo belum tentu ya Pak? Kan ini lagi ada pengajuan ya Pak untuk presiden dan wakil presiden agar bisa turun. Saking luasnya wilayah kan 507 ya kabupaten ya. Kota. 37 provinsi kan. Beliau nggak, kalau bisa didatangi ya alangkah. Kalau didatangi sangat bersyukur kita kalau didatangi presiden wakil presiden itu luar biasa kalau udah turun ke lapangan menyampaikan bahwa daerah mana yang mau didatengin. Tapi kita juga maklum kan karena kesibukan beliau untuk menata tanah air ini. Ya kalau beliau datang ke tempat aku ya aku alhamdulillah bersyukur banget. Nah, kita
bangganya luar biasa kalau didatangi Pak Presiden atau wakilnya untuk kampanye ke depan kan. Iya, iya. Mari kita harus persiapan yang matang kalau beliau hadir. Ya. Itu juga merupakan tugas yang sangat berat, sangat mulia. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain ya sudah seperti tadi yang saya sampaikan, harus sering turun. Paling nggak mesin partai ya. Mesin partai kan. Dan tadi 20 kursi kan banyak partai nih. Ya, empat partai itu kan punya konstituen semua. Punya kekuatan besar itu. Nah, kita memanfaatkan saling bahu-membahu. Terutama bagaimana menggerakkan mesin politik di bawah. Ya. Ya mudah-mudahan partai lainnya nanti mendukung kami semua kan. Iya. Mudah-mudahan. Menarik. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan ya sesuai dengan yang dilakukan. Ya. Semoga pilkadanya berjalan lancar, Pak. Ya. Aman, damai. Ya, siapapun yang terpilih adalah pilihan terbaik dari masyarakat. Ya kan, dari warga. Makanya itulah harus punya jiwa gentle agreement. Kalau pertarungan itu kan dua hal. Menang dicari, kalah harus legowo. Tapi kebanyakan menang, harus dicari yang menang. Menang itu harus bekerja keras untuk menyampaikan pada masyarakat bagaimana dia mencintai kita, memilih kita. Dengan program-program tadi, dengan kesungguhan kita, dengan pengalaman. Insya Allah masyarakat memilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho pada kita. Itu aja doanya, ya yang Maha Kuasa yang menentukan. Itu ya. Mas Yudi. Ini diskusinya menarik, Pak. Ya. Santai dan menarik. Tapi kita sudah di ujung acara ya. Tribuners, demikianlah obrolan yang mengalir, menceritakan juga tentang mengalirnya hidup Pak D. Slamet Somosentono, dari perantau hingga sekarang berkompetisi di Pilkada Banyuasin sebagai satu di antara bakal calon bupati. Sekian dari saya, kita akan berjumpa kembali dalam program-program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Salam Tribun. Matur nuwun, Pak. Iya, sami-sami matur nuwun, Mas. Kapan ada waktu lagi kapan saya bisa siap.